Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita tidak bosan, tidak henti-hentinya mengisi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Karena kita berprinsip bahwa lambat laun bahwa dunia maya ini akan menjadi basis segala macam pusat informasi, baik informasi pendidikan maupun informasi apapun yang akan dilakukan untuk kedepannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu program andalan dari Rado Institute, yaitu bedah riset artikel. Ada suatu riset artikel yang terbit di suatu riset artikel, nama riset artikelnya adalah Sohak James tahun 2018. Volume 5 nomor 3 halaman 7984. Sohak Journal of Mathematics and International Journal. Jadi kalau kita lihat dari riset artikel ini dengan judul riset exponentiated gamma exponential distribution. Nah, ini akan kita bahas. Seperti biasa, Rado Institute akan selalu mempertajam dengan pemrograman komputer. Tentu saja dengan satu tujuan dapat diadopsi oleh mahasiswa maupun peneliti lainnya. Oke, coba kita lihat riset artikel yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lihat riset artikel kita. Nah, ini dia. Exponentiated gamma exponential distribution. Oke. Seperti biasa, riset artikel ini menampilkan ya cerita-cerita tentang ya fungsi densitas peluang lah. Oke, diantaranya diberitahu beberapa introduction, yaitu biasalah yang berhubungan dengan penggunaan fungsi densitas atau peluang dimaksud, terus bagaimana mengesti parameter, terus penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul dari riset artikel. Nah, dari riset artikel ini kita lihat pada bagian 2 ada exponentiated gamma exponential distribution dengan bentuk fungsi densitas seperti persamaan 4. Suatu fungsi densitas yang terdiri dari 4 parameter. 4 parameter, bro. Cukup banyak parameternya, jadi hati-hati dalam menggunakan teori. Jadi kalau kita lihat dalam persamaan 4 ini, kalau kita lihat persamaan 4, diberikan fungsi densitas. Jadi kalau fungsi densitas persamaan 4 ini kalau kita lihat cukup rumit. Kalau kita lihat ada C dibagi dengan fungsi gamma alfa, beta berpangkat alfa, theta eksponen min theta X dikali 1 kurang eksponen min theta X berpangkat C kurang 1, dan seterusnya bla 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 bla. Seperti pada persamaan 4. Nah, dari persamaan 4 diberikan suatu bentuk likelihood. Nah, ini likelihood, ini kata kuncinya likelihood, nanti likelihood turun ke log likelihood. Nah, seperti persamaan 11. Cuman hati-hati dalam persamaan 11 ini likelihoodnya itu salah. Oke. Sudah kita betulkan pada edisi sebelumnya. Silakan nanti cek di Radio Institute. Telah kita betulkan likelihoodnya salah, juga log likelihood pada persamaan 12 juga salah. Jadi silakan nanti dilihat di Radio Institute, ada pembenaran yang telah kita lakukan. Nah, pada riset artikel ini ya, diberikan berbagai rumus-rumus lah yang digunakan untuk mengestimasi parameter tadi, ada maksimum likelihood dan seterusnya. Yang menariknya dalam riset artikel ini diberikan data. Nah, ini data pada bagian application, bagian 6 ada data yang nanti akan kita coba sehingga dapat menghasilkan nanti parameter seperti yang ditampilkan pada tabel 1 pada kolom terakhir EWD. Ini sebenarnya bukan EWD tapi EGED ya.
Alfanya 8,5, betanya 0,3, tetanya 1,8, sedangkan C-nya 11, oke, ini dari bentuk density plot. Yang berwarna merah adalah EGED tadi, atau exponentiated gamma exponential distribution yang berwarna merah. Oke, nah seperti biasa, ya. Setelah riset artikel kita berikan, tentu kita coba selesaikan dengan menggunakan R kita. Oke, kita buka R. Kita buka R kita. Nah, ini distribusi, ini adalah programan R kita. Data X adalah data yang diberikan pada riset artikel. Kita runkan dulu X-nya. Oke, run. Sudah selesai. Kita lihat. Oke, udah jalan datanya. Lalu seperti biasa kita gunakan likelihood, kita gunakan bahasa optim untuk mendapatkan parameter dengan hati-hati meletakkan fungsi log likelihood. Ada 4 parameter, parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4. Nah, dengan bentuk likelihood n log parameter 4, ini bentuk log likelihoodnya panjang. Ini kita berikan bagi mana yang berminat nanti silakan nih lihat di sini. Nih berminat panjang bentuk log likelihoodnya panjang. Jadi dalam membiasakan diri untuk membuat fungsi-fungsi atau coding-coding yang panjang ini memang harus hati-hati. Okay? Nah ini coding dari log likelihood. Nah ada beberapa pembenaran yang telah kita sampaikan pada bagian sebelumnya. Ada sumlog X ini, bahasa sumlog X ini adalah bahasa yang sesuai dengan pembenaran yang kita telah lakukan. Lalu gunakan parameter 1, oke, untuk 4 parameter. Lalu dapatkan alfa, beta, theta, dan C sesuai dengan nama parameter pada fungsi densitas peluang pada riset artikel. Lalu kita berikan XI, ingat XI ini untuk mendapatkan plot fungsi densitas yang baik dengan menggunakan sekuen 0 sampai 2 kali maksimum X dengan jarak 0,1. Ini adalah log likelihood, oke. Dan ini adalah fungsi densitas peluang seperti persamaan 4 dalam riset artikel, oke. Seperti kalau mau dilihat, oke, kita lihat aja saja. Kita lihat panjang fungsinya, nih sangat panjang tapi menarik. Oke, log likelihood dan fungsi densitas peluang. Histogram. Nah, kita akan coba. Kita akan coba runkan likelihood kita. Jalan atau tidak? Kita run. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, jalan. Kita coba lihat parameternya. Medex. Oh, huruf kecil. Caps. Medex. 4. Wah, jalan. Jadi, parameter pertama 9,6, parameter kedua beta 0,08, theta 0,5, sedangkan C-nya 2,9. Nah, tentu timbul pertanyaan, kok beda dengan riset artikel? Ya, nggak apa-apa beda. Kita lihat aja hasilnya dulu. Konvergen 1. Nah, dengan parameter yang ada, kita akan coba gambarkan density plot. Histogram data sebenar mampu enggak dihampiri oleh fungsi densitas peluang dengan parameter yang telah kita dapatkan dengan kaidah optim. Lalu kita coba kita teskan. Nah, ini gambarnya histogram. Oke, ini kita runkan dulu XIFDEX. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Oh, belum jalan, apa yang masalah nih? Itu masalah. Oh, kita belum panggil parameternya, lupa. Kita panggil parameter dulu, alfanya kita panggil, beta kita panggil, kita runkan dulu. Ulang lagi. Oke, lihat lagi. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita lihat, yang berwarna biru itu adalah fungsi densitas peluang dengan parameter yang kita dapatkan dengan optim. Sangat baik, tidak ada yang aneh, baik sekali. Nah, kalau begitu kita akan coba lihat bandingkan dengan riset artikelnya. Oke, riset artikelnya. Tadi riset artikel parameternya adalah alfa 8,5, beta 0,3, theta 1,8, C-nya 11,637.
Nah, kita coba gunakan parameter yang ada di riset artikel, lalu runkan kembali dengan rumus yang sama, kita lihat perbedaannya. Apakah berbeda atau tidak? Kita buka lagi R kita, share R. Nah, dengan cara nih kita berikan parameter sesuai dengan riset artikel alfa 8,5, beta 0,37 dan seterusnya. Kita jalankan kembali parameter, kita coba, kita kasih nama pakai X. Kalau tadi tidak pakai X, fdek 4, sekarang kita kasih nama X. Kita coba run. Kita coba run. Nah, ternyata hampir hasilnya lebih-lebih kurang sama saja. Hijau ini adalah berdasarkan parameter riset artikel. Tidak ada berbeda kan? Sama aja. Coba kita gabungkan kedua-duanya. Kita gabungkan kedua-duanya dalam satu layar. Kita coba lihat. Kita gabungkan kedua-duanya. Bisa enggak dia? Coba. Kita gabungkan kedua-duanya. Oke, kita coba run. Oke, kita run. Nah, ini dia. Nah, coba lihat. Yang biru berdasarkan Optin, yang hijau berdasarkan jurnal garisnya. Tidak ada, dia besti lah, beda-beda tipis beti. Jadi kalau begitu, apa yang ingin kita sarankan kepada pemirsa di rumah, ataupun mahasiswa, ataupun peneliti, jangan galau dengan parameter yang Anda dapatkan. Dapat parameter, uji coba, kalau hasilnya logik, ya itulah dia. Seperti yang di riset artikel kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, saya rasa Rado Institute selalu berkomitmen untuk mencerdaskan anak bangsa melalui dunia maya, melalui penyajian bedah-bedah riset artikel yang bermutu. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.